kita akan menjelaskan mengenai sensor kecepatan angin. Nah, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Sylvia Angelina LB dengan NPM 201407104 sebagai ketua. Saya Fitrasya Awal Ramadhani dengan NPM 2014-0710. Saya Ramadan Asnala dengan NPM 14110. Dan saya Ahmad Nazamuddin dengan NPM 2014-071032. Nah, demikian dari kami. Selamat menyaksikan. Saya Sylvia Angelina LB akan menyampaikan latar belakang, tujuan, serta manfaat dari percobaan yang kami lakukan. Pengukuran kecepatan angin sangatlah penting untuk ramalan cuaca di setiap daerah tempat tinggal masyarakat tersebut. Dan sangatlah penting juga untuk mengetahui berapa putaran angin atau kecepatannya jika kita mengukur kecepatan angin di lingkungan sekitar. Dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat signifikan, maka diperlukanlah alat pengukuran kecepatan angin agar mempermudah manusia untuk mengetahui besar kecepatan angin yang keluar dan besar putaran yang dihasilkan dari angin tersebut. Dalam perancangan ini, Arduino berfungsi sebagai pusat pengendalian proyek dalam bekerja yang akan menampilkan hasil pengukuran kecepatan angin dari sensor anemometer ke dalam LCD. Tujuan dari praktikum ini yaitu 1. Sebagai wujud pemenuhan tugas kami dalam mata kuliah instrumentasi yang diampu oleh dosen kami tercinta yaitu Bapak Dr. Mareli Telambanua STP MSc. Yang kedua, untuk menentukan frekuensi output RPM pada pengukuran kecepatan angin dengan sensor anemometer. Yang ketiga, untuk mengetahui output kecepatan angin yang berada di sekitar. Yang keempat, untuk mengetahui perbandingan data yang dikeluarkan sensor kecepatan angin buatan sendiri dengan anemometer buatan pabrik. Yang kelima, untuk mengetahui kelayakan sensor kecepatan angin buatan sendiri. Yang keenam, sebagai media dalam penyampaian kami ke masyarakat yang luas yang ingin mempelajari sensor kecepatan angin. Manfaat dari praktikum ini yaitu 1. Dapat mengetahui prinsip kerja pengukuran kecepatan angin dengan sensor anemometer. Kedua, dapat mengetahui kecepatan yang keluar pada proses pengukuran kecepatan angin. Yang ketiga, dapat mengetahui kondisi cuaca pada lingkungan. Dan yang keempat, dapat merangkai sensor-sensor buatan sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan. Alat, bahan, dan skematik. Alat dan bahan yang pertama yaitu Arduino Uno yang sebagai papan microcontroller yang berfungsi untuk otak dari komponen sensor kecepatan angin. Selanjutnya itu ada papan rangkaian atau breadboard, merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik. Yaitu langsung saja itu ada LCD 2C yang berfungsi untuk menampilkan data hasil sensor, MMC menyimpan data hasil sensor saat sensor bekerja, RTC sirkuit yang berguna menyimpan waktu yang sesuai, kabel jumper yaitu kabel yang menghubungkan berbagai komponen. Selanjutnya sensor kecepatan angin yang berguna untuk mengukur kecepatan angin. Hasil dari sensor ini masuk ke MMC. Ini sebagai skematik dari rangkaian komponen sensor kecepatan angin. Ada LCD, ada I2C, ada RTC, ada sensor, serta micro SD, MMC yang terhubung kepada Arduino Uno. Cukup sekian dari
penjelasan alat dan bahan serta skematik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Atala dari kelompok 7 instrumentasi ingin menjelaskan apa itu kalibrasi. Kalibrasi adalah suatu proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara uji kinerja. Kalibrasi berlangsung selama 3 jam. Kalibrasi dilakukan dengan cara pertama memasukkan sintak terlebih dahulu ke dalam Arduino. Setelah terlihat RPM menyala di LCD, lalu lakukan percobaan dengan mendekatkan sensor ke arah kipas angin dan memperoleh data RPM dari angin tersebut. Validasi adalah proses melakukan 7 rujukan dalam pengukuran. Setiap pengukuran memiliki 3 kali percobaan. Setelah melakukan 3 kali percobaan, memperoleh rata-rata dari nilai 3 kali percobaan tersebut dan diberi keterangan. Perbedaan kalibrasi dan validasi itu mempunyai titik acuan. Untuk titik acuannya itu kita tentuin sendiri. Rumus dari validasi sendiri yaitu Y sama dengan 0,8975 X min 2,1564. Uji kinerja kelompok kami dengan cara mendekatkan sensor ke arah kipas lalu memperoleh data RPM. Setelah memperoleh data RPM itu, data dikalibrasikan. Setelah dikalibrasikan, data divalidasikan sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Setelah melewati 2 proses, yaitu kalibrasi dan validasi. Ini adalah data dari kalibrasi sensor kecepatan angin yang kami buat. Dalam proses kalibrasi, kami menggunakan kipas angin sebagai sumber anginnya, kemudian anemometer sebagai data acuannya. Dalam prosesnya, kami menempatkan sensor kami sejajar dengan anemometer, sehingga bisa dipastikan bahwa kami tidak mengada-ngada. Dan akurasinya itu jelas seperti itu. Sampel yang kami uji coba itu ada 15 sampel dengan perbedaan jarak sebesar 5 cm dari jarak yang terdekat adalah 10 cm, yang kedua adalah 15 cm, yang ketiga adalah 20 cm, yang keempat adalah 25 cm, dan seterusnya hingga kami mendapatkan 15 sampel, yaitu pada jarak 80 cm. Di setiap sampel kami mengadakan atau kami melakukan 3 kali pengulangan atau 3 kali percobaan. Pada percobaan pertama di jarak 10 cm, kami mendapatkan 244 RPM yang muncul pada sensor kami. Kemudian di percobaan kedua adalah 234 RPM dan percobaan ketiga adalah 250 RPM. Dan hasil akhirnya kami rata-ratakan menjadi 243 RPM. Kenapa kami melakukan 3 kali percobaan? Karena untuk
menghasilkan atau mendapatkan akurasi yang cukup untuk sensor kami. Sedangkan kecepatan angin yang muncul pada anemometer atau pada sensor buatan pabrik adalah sebesar 258 rpm pada jarak 10 cm, yang artinya cukup lumayan berbeda dengan sensor kami. Karena inilah dilakukannya kalibrasi. Setelah kami melakukan percobaan, selanjutnya kami menuliskan data tersebut di Excel lalu membuat grafik. Nah, dalam grafik ini pada sumbu X adalah nilai dari anemometernya dan pada sumbu Y adalah nilai dari sensor kami. Setelah itu kami linearkan dan muncul rumus Y sama dengan 0,9031X ditambah 4,8328 dengan R kuadrat adalah 0,997. Nah, rumus ini akan kita gunakan untuk mengvalidasi alat kami. Jadi Y di sini adalah sebagai sensor buatan kami, X-nya adalah sebagai anemometernya. Jadi pada saat dimasukkan di sintak Arduino, yang dicari adalah nilai X-nya. Jadi nanti tinggal diolah aja datanya, rumusnya ini diolah sehingga mendapatkan X sama dengan berapa, seperti itu ya. Sesuai dengan rumus yang muncul pada grafik kalibrasi sensor masing-masing. Setelah itu kami melakukan validasi. Ini adalah data validasi dari sensor kecepatan angin kami dengan sampel berjumlah 15 sama seperti saat kalibrasi ya. Jaraknya juga sama dari 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan seterusnya sampai 80 cm. Namun kami menggunakan kecepatan kipas yang berbeda. Dan kami tetap menggunakan anemometer dengan disejajarkan seperti itu ya. Selanjutnya juga kami sama tetap melakukan 3 percobaan untuk mendapatkan akurasi yang cukup untuk sensor kami. Dalam percobaan pertama di jarak 10 cm kami mendapatkan sensor kami menunjukkan bahwa kecepatan angin adalah sebesar 210 rpm, dan di percobaan kedua adalah sebesar 207 rpm, dan percobaan ketiga adalah 205 rpm, sehingga kami rata-ratakan kecepatan anginnya adalah 207,3 rpm di jarak 10 cm. Sedangkan pada anemometer muncul nilai 286 rpm, sehingga perbedaannya sangat sangat jelas sekali ya, sangat berbeda seperti itu ya. Kemudian kami juga melakukan hal yang sama pada sampel-sampel selanjutnya, dan setelah selesai kami membuat grafik validasi dengan sumbu X adalah nilai dari anemometer dan sumbu Y-nya adalah rata-rata dari percobaan sensor kecepatan angin yang kami buat sendiri. Kemudian karena di awal itu kan sudah terbentuk ya grafiknya, itu membentuk grafik logaritma, sehingga kami membuat garis logaritma bukan garis linear seperti yang dikalibrasi untuk mendapatkan nilai R kuadrat yang mendekati 1 seperti itu ya. Nah, setelah itu muncullah rumus Y sama dengan 53,576 ln X dikurang 76,454 dengan R kuadrat adalah 0,9159. Hal ini digunakan, rumus ini dimasukkan di dalam Arduino dengan X-nya yang dicari ini, X-nya adalah sumbu anemometer ya, dan Y-nya adalah sensor kami. Nanti ketika dimasukkan di Arduino maka jadinya X sama dengan berapa gitu ya, sesuai dengan rumus yang muncul.
Nah, hal ini digunakan untuk uji kinerja, untuk mendekatkan nilai sensor yang dibuat sendiri dengan nilai sensor buatan pabrik atau di sini tuh anemometer. Sehingga error-error yang terjadi itu bisa diminimalisir seperti itu. Sekian untuk data validasi dan kalibrasi. Ini adalah data dari uji kinerja sensor kecepatan angin. Kami melakukan uji kinerja sebanyak 5 kali. Ini adalah uji kinerja pertama. Ini adalah uji kinerja kedua. Ini adalah uji kinerja ketiga. Ini adalah uji kinerja keempat, dan ini adalah uji kinerja kelima. Dalam uji kinerja, kami melakukannya sepanjang 3-4 jam dengan anemometer sebagai data acuannya. Bedanya kalibrasi validasi dengan uji kinerja adalah jika kalibrasi dan validasi sensor diletakkan secara berbeda jaraknya atau berbeda sampelnya. Jika untuk uji kinerja tidak seperti itu. Uji kinerja sensor kecepatan angin yang kami buat dengan anemometer diletakkan di jarak yang sama selama beberapa waktu. Dalam hal ini lebih tepatnya adalah 213 menit kurang lebihnya di depan kipas angin sebagai sumber angin. Kemudian kami memasukkan data ke dalam Excel itu yang sudah ada di dalam file SD card yang ada di MMC. Setelah itu kami membuat grafik uji kinerja. Ini adalah grafik uji kinerja pertama dengan sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah nilai dari sensornya dan nilai dari anemometernya. Untuk yang tebal ini adalah data acuan atau anemometernya, yaitu nilainya yang stabil gitu ya, datar, dan yang ini adalah nilai dari sensor yang kami buat. Lalu berikutnya adalah grafik dari uji kinerja yang kedua seperti ini, dan grafik dari uji kinerja ketiga, grafik uji kinerja 4, dan grafik uji kinerja 5. Setelah itu kami membuat suatu faktor atau suatu kesimpulan bahwa yang pertama adalah angin dari eksternal mempengaruhi uji kinerja karena ruangan yang digunakan tidak terisolasi atau semi terisolasi, sedikit terbuka juga tidak terlalu tertutup seperti itu ya. Karena dapat dilihat bahwa pada grafik keseluruhan sensor kami ini banyak errornya seperti itu ya, tidak stabil, tidak sesuai dengan anemometer yang nilainya selalu stabil, sehingga kami membuat beberapa penjelasan tentang faktor kenapa hasil dari sensor kami tidak stabil. Yang pertama adalah tadi yang sudah dijelaskan, lalu yang kedua adalah karena sensor diletakkan di sebuah ruangan, maka terdapat sirkulasi angin sehingga memantul dari tembok ruangan, menjadikan nilai dari sensor itu melonjak tinggi. Lalu yang ketiga adalah nilai uji yang naik turun juga dipengaruhi oleh arah angin dari eksternal, sehingga membawa angin dari kipas, kemudian angin yang terdeteksi sensor menjadi tidak stabil. Seperti itu saja untuk penjelasan dari uji kinerja sensor kecepatan angin. Kesimpulan yang kami dapat dari proyek sensor kecepatan angin ini adalah yang pertama, kalibrasi menghasilkan rumus Y sama dengan 0,9031X ditambah 4,8328 yang nantinya akan dipergunakan saat validasi sensor. Yang kedua, validasi menggunakan rumus pada kalibrasi menghasilkan rumus baru, yaitu Y sama dengan 53,576X dikurang 76,454 dengan koefisien determinasi sebesar R kuadrat sama dengan 0,9159 berdasarkan grafik validasi.
maka interpretasi koefisien determinasi masuk ke dalam kategori yang kuat, yaitu 91,59%. Jadi, bila R kuadrat pada validasi semakin mendekati 1, maka sensornya atau keakurasian nilai yang keluar di sensor adalah mirip seperti buatan pabrik atau seperti anemometer. Yang ketiga, error yang terjadi pada uji kinerja sensor dikarenakan faktor sirkulasi udara pada ruangan uji kinerja yang semi terisolasi, sehingga udara yang mengalir memantul pada tembok-tembok ruangan dan membuat nilai yang muncul pada sensor kecepatan angin buatan kami tidak stabil. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 7 dari tab B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.